Sebuah pembelajaran yang hari ini sedang dilaksanakan di SMP Fransiskus, bahwa kami bekerja sama dengan orang tua masuk kelas memberikan insight-insight baru, pandangan-pandangan tentang kehidupan yang sebenarnya di luar sana. Bagaimana orang tua memberikan pengalaman ketika gagal dan bagaimana memberikan pengalaman ketika dia sukses. Inilah yang dibutuhkan untuk anak-anak didik di SMP Fransiskus Tanjung Karang. Terima kasih. Selamat datang Pak. Sehat. Ini bukan 8A ya? 8A, berarti 8A sudah, 8A. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ini menjadi wujud keterbatasan sekolah juga ya, kami tidak bisa menghadirkan insight-insight baru, pandangan-pandangan baru dari luar, maka kami membuat program ini, kami masukkan sebagai agenda resmi dari kurikulum. Ini supaya anak-anak juga di dunia nyata itu ternyata seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Andre dan Pak Toto, sesederhana apapun yang disampaikan itu akan sangat dan luar biasa berharga buat mereka. Dan pastinya itu sangat didengarkan oleh mereka. Begitu Bapak Ibu, tapi yakinlah bahwa anak-anak itu sangat membutuhkan pengalaman yang mungkin di mata Bapak Ibu kan cuma pengalaman cuma gitu doang. Buat mereka tidak. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, bahkan ada yang tadi malam baru pulang dari dinas. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf hari ini harus sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak itu kan ya maunya mereka seperti tadi ya. Pak, kami petisan Pak, ini ada yang kelasnya kursi mejanya disingkirin, mereka gelar banner lesehan. Jadi mohon maaf, itu bukan ide dari Bapak Ibu guru, tapi itu mauan anak-anak. Jadi mohon maaf kalau nanti kok kami ngampar ya gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Langsung kita Bapak pelatih nih. Wah, ini pelatih tinju. Silakan Pak. Bapak Binala ya.
program POMK, artinya sekolah bekerjasama dengan orang tua murid untuk hadir di sekolah untuk berbagi. Nah, kebetulan hari ini sudah hadir. Beliau adalah salah satu alumni juga dulu di sini. Sekarang menjadi seorang pengusaha sukses. Jadi harapan saya nanti yang disampaikan bukan suksesnya saja, tapi bagaimana kegagalan-kegagalan yang menyertai kesuksesan itu. Jadi jangan hanya kegagalan dalam cinta, tapi proses untuk kegagalan usaha ini. Baik, terima kasih. Jadi ini kesempatan buat Anda semua mencari tahu kenapa sudah jadi dosen di tempatnya kuliah, dan tempat kuliahnya juga nggak ecek-ecek ya, di Jogja. Mendapatkan beasiswa juga dari BCA ya Mas ya. Dari BCA juga sudah seleksi sekian banyak orang, gimana caranya supaya bisa lolos, dan sudah lolos ditinggal juga. Hanya supaya apa? Pulang kampung, berbuat sesuatu mandiri, dengan kemandiriannya sekarang jauh lebih sukses. Ya, ini kesempatan Anda semua untuk bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan dari semua itu. Karena di luar sana nanti, di luar kehidupan nanti, inilah konsekuensi hidup yang sebenarnya. Begitu, terima kasih, selamat berproses. Terima kasih. Santai, tapi diminta nanti kalau menjawab biasakan tunjuk tangan ya. Nanti kita akan tanya jawab, dan nanti ini pelajaran kita semua ini kelas, jadi kita keluar, setuju nggak? Kesimpulan. Nah, isi deh Pak ya, ya. Nah sekarang kita mulai dari sini ya anak-anak ya. Ini Bapak manajemen penanggulangan bencana. Ya. Ada tahu nggak? Nah, coba yang di belakang tahu nggak? Nggak apa-apa. Jadi namanya belajar ya, ya. dalam acara POMK di sekolah kami SMP kelas 7 Barat. Nah, anak-anak kita kasih tepuk tangan lagi untuk Papa dan Mama. Ini hadir ya. Kepada Tuhan hidup dan akan persaudaraan untuk membela kehidupan, cinta kasih Allah. Sekarang permainan dari saya, apakah murid-murid sudah berfungsi dengan 2 kertas atau bagaimana? Ini permainan yang pikirkan satu buah kalimat. Yang bagian sini jika Itu pengalaman ibu, atau kalau pengalaman yang lain ya, itu pengalaman ibu. Jadi di situ ibu berkecambuk antara takut mau mundur jadi perawat, tapi kalau mundur jadi perawat nanti itu jadi apa? Karena bukan sedikit biaya yang sudah dikeluarkan yang sudah masuk, betul nggak? Jadi mau tidak mau ibu harus bertekad. Saya harus membanggakan orang tua saya. Kalau saya mundur, kasihan orang tua saya. Orang tua ibu seorang petani, bukan orang yang perawat juga. Semua pasti kalian aktif, Pak. Nggak ada yang pasti pengen rahasia supaya orang pintar.
Dan kalau dari segi kekristenan, rahasia kita pintar dan sukses. Ada dua firman Tuhan yang menyatakan. Pertama, Amsal 1 ayat 7. Ada yang tahu ini? Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Artinya, berarti kalau kita mau pintar Tuhan dan Dia menaruh harapannya hanya di kita. Jadi itu dua syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau pintar dan kita mau sukses. Karena kepintaran dan pintar dikit-dikit sakit. Ya. Tapi orang tua saya selalu memotivasi, kamu pasti bisa. Saya tidak pernah mengikuti les privat dan sebagainya. Tapi saya belajar secara pribadi. Orang tua saya katakan, sebelum belajar, berdoa. Sebelum ulangan, berdoa. Itu yang saya terapkan kepada Patricia. Dia datangin saya ke kamar mandi, kita doa. Saya doa dan saya tukarkan tangan, saya doa. Saya katakan Tuhan memberkatinya. Bahkan ketika dia ulangan, saya selalu terapkan. Kalau ketenangan apa ya terpikir kan lintas tuh dari yang kalau ketenangan itu tentang hewan ya, kehidupan itu tentang sebelum sampai situ dari saya mulai SMP sebenarnya saya kayak bukan cita-cita tapi kayak angan-angan tapi kita kan di Indonesia rasanya seperti itu ya. Dikata Om hanya berpesan ini, pesan Om cuma satu sama adik-adik yang mau siswa dan siswi ya, nggak usah ikut yang kira-kira Natal. Karena kalau kita udah di salah satu kelompok itu, nanti pikirannya aneh-aneh. Itu yang sudah Tidak. Apakah obat yang diberikan ke pasien tersebut itu berinteraksi satu sama lain atau tidak? Pasiennya nggak sembuh. Kalau yang menguntungkan pasiennya cepat sembuh. Jadi tahu apa tugasnya si apoteker ini? Gampang apa susah? Monggo, dipersilakan. Pokoknya sampai berapa lah waktunya. Yang terpenting setelah ini kalau dokter mau melanjutkan tugas lagi, monggo dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Monggo. Mungkin tunjuk. Mungkin yang apa tuh gede. Minum dulu. Oh iya, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalan dulu ya. Saya Dr. Suryana Hendro, orang tua dari Kejayaan Sehat. Alin ya. Jadi hari ini diminta dari sekolah untuk program orang tua masuk kelas ya. Program orang tua masuk kelas mungkin sambil duduk nggak apa-apa ya. Jadi mungkin bercerita, curhat atau mengangkat profesi ya. Jadi salah satunya mungkin yang diminta itu ya tujuannya Berbagi aja pengalaman sampai sukses. Sampai sukses ya. Semua sukses dengan jalannya masing-masing. Karena saya jujur saya orang suka main. Jadi dari budaya keuntungannya buat main. Bulan dari jualan, bulan SMA dapat motor. Di kelas 11 SMA saya itu tertarik dengan dunia multi. Itu sebenarnya udah ada bekal dari SMP waktu itu diajari sama Bu Ayu. Pokoknya banyak hal lah ya. Diri juga susah. kelas 7 kemarin ya puji Tuhan, ya. Tapi itu yang harus saya katakan. Karena banyak juga yang calon-calon komisi seperti itu. Ya. Mereka merasa diri tidak mampu, tapi saya katakan jangan pesimis, harus optimis. Dan ketika pengumuman saya katakan yang memang ini benar-benar sesuai yang saya tahu bagaimana dari masuk sampai mana. 250 pembeli kopi yang menjual kopi, pabrik kopi, kemudian saya membuat pasukan itu di Universitas dan baru 5 tahun baru selesai, baru Januari lalu saya di
Kita posisi 2. Kalau kita menyalip berarti kita posisi 2. Harus konsentrasi. Awannya pasirnya lebih panjang. Pasirnya lebih panjang. Awannya gunungnya gondongannya 2. Gunungnya. Ada berapa jadi berapa? Saya sebagai pegawai bencana daerah ya. Nah berarti jadi kok yang kedua tadi apa? Yang tadi yang pengertian mitigasi tadi, yang terakhirnya memberikan masukan ya apa? Mengurangi resiko. Mengurangi risiko. Nah sekalian coba kalian lihat sekeliling kita sekolah ya. Nah tadi kan bapak udah sedikit bilang ya, di sekolah kita ini belum ada seperti yang ada di luar. Nah, sekarang jalur evakuasinya yang mana? Belum ada kan? Titik kumpulnya di mana? Lapangan. Terserah kalian mau nulis jadi titik kumpulnya di mana, apa di tiang bendera, ya. Kemudian apa lagi? Yang perlu kalian berikan. Nah kalau misalnya kalian kan enak lantai 1, kalau lantai 3 bagaimana? Kalau banyak dengan pola hidup sehat yang mendukung dengan sesuatu apa yang jadi yang dengan jalan. Untuk menyampaikan tentang kita tentang Salam. Perkenalkan, nama saya Stevi di Balai. Saya bapaknya Manusia 1. Jadi pel dulu. Kalau segala sesuatu saya serahkan terus pelatih tinju kita nih. Nah, ini itu Peter namanya. Nah, ini dia nih pelatih kita, nasional kita nih. Bintang 1 gitu ya. Oke? Jadi dulu. Oke, shalom. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Semangat? Masih semangat, Mak? Mau mendengar cerita nggak? Kalau semangat dengan cerita kita lanjut, tapi kalau nggak semangat, sedikit aja ceritanya. Jadi Jangan ya, atau teman-teman temannya sendiri itu jangan ya. Ya jadi lebih baik atur diri sendiri aja, perbaiki diri sendiri aja. Jangan pernah komen-komen temannya kayak mana di komen, jangan. Oke? Karena keyakinan atau agama. Kalau dia negeri, tapi biasanya mayoritas kan Muslim. Nah, saya masuklah ke Muslim. Ya ada zaman saya di Pringsewu itu, mungkin tahu daerah Pringsewu, suku Sumatera Barat yang kita tahu kental dengan tradisi dan agamanya ya, hampir rata-rata sekolah di Fransiskus. Jadi di Pringsewu itu walaupun ada sekolah Muhammadiyah di sana, ada negeri, tapi hampir mereka rata-rata dimasukkan ke satu. Dalam perjalanannya, rupanya sama. Saya tanya sama kawan, kan namanya kita. saya mau nanya. Tadi di program yang di LGBT, program-program di Instagram dan kalau misalnya sekarang Nggak usah takut, nggak usah yang kita cuma manusia, kita itu tetap dalam kuasa Tuhan itu nomor 1. Bisa kan?
Ada satu penyakit mematikan yang selain kanker menurut aku itu apa aja ya? Penyakit mematikan itu flu juga bisa jadi mematikan loh. Ringan ya, flu ya. Flu ringan ya. Emang COVID ini kita anggap remeh, kita anggap dia sederhana gitu. Nggak apa-apa lah, ini aja nanti juga sembuh gitu. Tapi kalau memang sudah waktunya ya udah kita nggak bisa apa ya, nggak banyak yang kita bisa lakukan. Ada Priscilo, ada Pak Yani, ada Pak Bonan. Jangan dia pilih. Enggak, bagi satu-satu semuanya. Satu. Ini kalian yang kasih Bacanya apa? Kegiatan hari ini diberi nama POMK, yaitu kegiatan yang dideskripsikan bekerjasama dengan orang tua murid untuk hadir di kelas. Kemudian mereka memberikan pengalaman tentang hidup, tentang pekerjaan mereka, tentang kegagalan mereka dan keberhasilan mereka. Begitu.